Tentu kita masih mengingat beberapa teman kita yang tidak bisa masuk ke tahun 2016 karena Tuhan panggil mereka. Saya tidak lupa dengan Pak Kandar, Pak Sandar maksud saya, kok jadi Pak Kandar? Kalau Pak Kandar kan anggota paduan suara kan? Emang maksud saudara-saudara siapa? Saya mau ngomong dua-duanya. Enggak, saudara-saudara ya. Jadi maksud saya adalah Pak Sandar. Kita tahu bahwa beliau yang kita cintai ini tidak bisa masuk di tahun 2016. Tetapi bukan berarti beliau tidak dikasih Tuhan. Dia lebih dikasih Tuhan. Dia pulang dengan sukacita. Pulang menjadi seorang teladan. Itu luar biasa. Biarlah saudara-saudara semua juga diberkati Tuhan. Dan tahun ini kita nggak perlu takut ya. Walaupun mungkin hari-hari kemarin masih ada orang yang bilang sama saya, takut ke gereja, takut ke mall, takut di jalan, takut apa? Takut ada bom katanya. Masa beribadah kita takut? Saya juga bingung saudara ya. Tapi memang ada perasaan takut yang muncul dan itu memang diharapkan oleh teroris supaya kita ini jadi trauma. Supaya kita ini jadi takut terhadap teror-teror yang mereka kerjakan. Jadi orang kacau, jadi orang gelisah. Gitu loh. Nah itu sedikit mengenai hari-hari yang sedang berlangsung di lingkungan kita saat ini. Tetapi bukan cuma di negara kita ya. Di mana-mana sekarang banyak terjadi masalah. Ada masalah mengenai teror nih, ada juga masalah-masalah yang lain. Masalah hidup, masalah pasangan hidup, masalah rumah tangga. Itu juga banyak dan kita harus hadapi. Saudara-saudara, hari ini kita mau bicara satu tema, yaitu keluar dari kekhawatiran. Boleh ditayangkan. Ya, keluar dari kekhawatiran. Coba kita buka dulu ayatnya, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Ya, tanpa melihat layar, saudara-saudara boleh buka Alkitab, saya tunggu. Karena ayat-ayat itu perlu dikasih tanda supaya saudara-saudara ingat baik-baik. Boleh tulis juga nanti yang penting di sampingnya. Kita baca bersama-sama ya. Filipi 4 ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, dua ayat ini menjadi ayat mas kita pagi ini. Ini ayat yang sangat bagus, saudara. Perlu kita ingat setiap saat dalam hidup kita. Apalagi kita yang hidup di dalam zaman sekarang yang tantangannya begitu banyak. Seperti tadi yang saya sudah cerita sedikit. Itu baru contoh kecil yang kita harus hadapi. Dalam jalan hidup kita akan ada banyak tantangan-tantangan yang lain. Akan ada banyak sesuatu yang harus kita jalani. Dan di dalam perjalanan ini mungkin sesuatu ini bisa membuat kita ini terpengaruh begitu. Saudara-saudara, ayat ini sungguh bagus. Boleh diklik berikutnya. Saudara-saudara, kita kalau perhatikan baik-baik, ayat ini bicara tentang keluar dari kekhawatiran. Atau kita bicara juga tentang ada kekuatan yang Tuhan beri supaya kita ini bisa mengatasi yang namanya khawatir itu. Ada banyak ayat di dalam firman Tuhan. Kalau saudara nanti baca buletin yang saudara terima pagi ini, tadi saya sudah baca. 4M dalam seminggu ini bicara tentang hal yang bagus. Ayat-ayatnya terkait dengan khotbah kita pagi ini. Saudara catat, baca baik-baik itu. Supaya sepanjang tahun ini, 2016 ini, saudara dapat kekuatan. Supaya bisa menghadapi yang namanya khawatir itu. Apa sih khawatir itu? Coba kita lihat di dalam layar ini ya. Khawatir itu sebetulnya sikap hati. Nih yang ada di dalam nih. Sikap hati yang gelisah, perasaan takut akan sesuatu yang belum tentu terjadi, atau yang belum pasti. Kita sudah nggak enak nih mikirin, takut
nanti terjadi. Padahal itu belum pasti. Gitu. Tadi saya bicara tentang kejadian yang baru berlangsung, ada bom. Banyak orang sudah takut, saudara. Khawatir. Saya nggak mau kemana-mana. Setelah bom, besoknya saya jalan-jalan. Bukan jalan-jalan khusus ngeliatin jalanan, bukan. Tapi ada banyak keperluan. Saya lihat, saya bersyukur juga ya. Biasanya macet. Tapi jalan-jalan pada sepi, saudara. Saya ke gereja, biasanya macet di Grogol, sepi. Orang pada kemana ya? Saya pikir, tapi saya ingat, ini jangan-jangan gara-gara media sosial, orang jadi pada takut. Nah, lalu kemudian malamnya saya baca, kami tidak takut. Muncul slogan-slogan seperti itu. Tapi ada banyak orang masih takut. Nah, di balik ketakutan yang mereka munculkan seperti itu dan kemudian lakukan sehingga nggak berani jalan, itu sebetulnya ada perasaan khawatir. Khawatir apa? Khawatir kena bom. Ngomong-ngomong bom yang saya lihat di TV itu, saudara, itu bom yang mereka bawa itu bom bikinan kecil-kecil. Meledaknya cuma bisa membuat yang bawa bom mati. Yang lagi ditilang mati juga sih. Ya itu tetap bomnya skala kecil. Saudara, saya banyak di BB, termasuk orang-orang yang dekat. Pak Kiki jangan kemana-mana. Aduh, saya ingat saudara waktu kejadian 14, 15, 16 Mei 1998. Gereja kosong waktu itu pagi-pagi. Saya datang ke sini. Saya lihat, saya cek papa saya juga di sini. Di jalan-jalan mobil angus-angus. Nggak ada mobil yang lain. Tapi kami jalan aja. Bukan saya berani mati, bukan. Tapi di hati saya nggak muncul tuh sesuatu yang harus kita takuti. Bukan saya sok-sokan, bukan. Tetapi saya yakin betul bahwa Tuhan pelihara. Ada amin? Tuhan jaga. Kita nggak usah khawatir tentang hal itu. Nah, tapi banyak orang khawatir. Ada banyak kekhawatiran yang lain yang saya beri contoh di sini. Kekhawatiran tentang harta, kekhawatiran tentang makan, kekhawatiran tentang pakaian. Matius 6 ayat 25 sampai 33. Itu Tuhan menekankan tentang harta, makanan, pakaian. Perikop sebelumnya, saudara baca nanti di dalam Matius 6, nanti kita akan lihat juga. Itu Tuhan menegaskan tentang 3 hal ini. Juga ada orang khawatir tentang kesehatan, khawatir tentang pasangan hidup, khawatir tentang penampakan wajah, kurang cantik, kurang tampan, nanti nggak bisa punya pacar, nanti nggak bisa punya pasangan hidup, kesuksesan, khawatir tentang karir, khawatir tentang kedudukan, gelar, dan sebagainya. Saudara, sebetulnya ada banyak contoh. Tuhan sendiri kasih contoh. Kita tuh sebetulnya nggak usah khawatir. Ada contoh-contoh yang sederhana. Tapi nanti kita lihat itu. Nah, kekhawatiran ini saudara perlu tahu akan menimbulkan efek yang kurang baik buat hidup kita, buat diri kita, buat mindset kita. Dia akan mempengaruhi kita ini mau jadi apa nanti. Nah, itu bahaya. Apa aja tuh efeknya? Yang pertama, yang paling bahaya tuh hilang iman. Iman kita jadi nggak ada, gone. Kalau orang Kristen hilang iman, ini bahaya besar. Rohaninya bisa nggak tumbuh, atau sesuatu yang tadinya dia mesti dapatkan, seperti mujizat atau pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, bisa nggak dapet. Wah, kalau udah begitu repot saudara. Rohani jadi lemah. Berapa banyak orang Kristen karena khawatir, rohaninya jadi lemah, bantet. Lalu juga karena khawatir kita jadi mengecilkan Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, itu jadi kecil gara-gara kita terlalu khawatir. Khawatir menekan kita. Apalagi kita jadi sakit. Berapa banyak orang yang takut tentang kesehatannya, malah jadi sakit. Tertekan tiap hari, saya harus sehat, saya harus begini, saya harus makan obat ini, malah jadi sakit. Saya ingat betul ada satu staf saya di Surabaya. Dia pengen kurus, badannya gemuk. Dan dia punya diabetes.
tanpa nasihat dokter, dia makan obat-obatan nasihat dari temannya. Lu kegemukan, nanti sakit lu mesti kurus, lu makan obat ini ya. Karena dia banyak dengar temennya, obatnya jadi banyak. Sekali makan dia telan semuanya. Akibat itu ginjalnya rusak. Gara-gara itu, memang dia ada diabetes juga. Ginjalnya rusak, dia harus cuci darah. Tapi sebelum itu, mahnya kehantem dulu. Wah, jadi komplikasi, saudara-saudara. Mahnya kena mah akut, ususnya untung Tuhan tolong. Jadi enggak kena usus bolong gitu loh. Tapi ginjalnya rusak. Akhirnya seminggu 2 kali dia harus cuci darah. Gara-gara pengen kurus. Memang badannya jadi kurus, tapi kurusnya jadi nggak sehat. Gara-gara seperti itu. Lalu juga sikap paranoid bisa timbul. Aduh, aku takut khawatir ini, khawatir itu. Lama-lama kita jadi orang yang selalu khawatir, paranoid. Lalu juga kekhawatiran bisa mengurangi konsentrasi kita. Mengurangi penilaian-penilaian yang wajar yang harusnya ada dalam benak kita. Khawatir, kita jadi nggak konsentrasi. Wawasan jadi terganggu. Gara-gara khawatir kita jadi harusnya wawasannya luas, kita cuma potong segini. Udah segini aja. Nanti yang lain aku takut udah nggak usah. Begitu saudara. Jadi sebetulnya kekhawatiran itu banyak menimbulkan kerugian buat kita semua. Nah, hari ini kita harus dengar firman ya, bahwa intinya tuh nggak boleh ada rasa khawatir. Sebab khawatir itu berbahaya bagi kita. Ada amin? Nah, kita kembali ke ayat tadi. Filipi 4, ayat 6 dan 7. Boleh diklik berikutnya. Ayat ini berisi beberapa pesan yang sangat penting buat kita. Yang pertama, tadi di dalam ayat ini dikatakan ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir. 4 kata pertama itu. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Pegang dulu itu, saudara-saudara. Intinya adalah jangan khawatir. Ini nasihat bukan dari Pak Kiki, bukan dari Pak Yosi, dari Alkitab. Alkitab dari mana? Dari yang di atas, dari Tuhan, lewat hambanya nih, yang namanya Paulus. Saudara, jemaat Filipi ini jemaat yang ditekan oleh kekaisaran Roma. Kekristenan nggak boleh muncul. Di kota ini Paulus dipenjara. Hamba Tuhan yang nulis ini dipenjara. Tapi dia bilang, jangan hendaknya kamu khawatir. Kontradiksi dengan apa yang dihadapi oleh Paulus. Tetapi pesannya jelas, supaya kita ini nggak boleh naruh perasaan khawatir di dalam hati. Paulus tulis begini, jemaat tahu Paulus ada di penjara. Jadi seorang yang ada di penjara tulis begini buat orang yang ada di luar penjara, supaya apa? Jemaat gak usah takut. Aku dalam penjara, aku aja gak khawatir. Masa kamu yang di luar penjara kamu khawatir? Nah, harusnya begitu. Kita harus memenuhi pesan firman, jangan ada kekhawatiran. Saudara-saudara, banyak orang gagal menghadapi masalah khawatir dalam hatinya. Yang terjadi adalah dia terkurung dengan kekhawatiran itu. Dan akibatnya apa? Dia juga gagal menerima berkat dari Tuhan gara-gara kekhawatiran. Kan tadi saya sudah bilang, orang yang khawatir imannya bisa nggak ada. Orang yang khawatir mengecilkan Tuhan tuh. Sebab kalau orang khawatir itu dia nggak percaya lagi sama Tuhan. Atau dia percaya tapi setengah-setengah. Dan dia bisa melihat Tuhan jadi kecil. Yang dia lihat gede siapa? Masalahnya. Padahal itu juga belum terjadi, saudara-saudara. Lucu ya. Tapi itu terjadi pada banyak orang, termasuk orang Kristen. Lalu firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga. Kalau apapun juga artinya apa, saudara-saudara? Segala hal. Masalah hidup, masalah karir, masalah pekerjaan. Tahun lalu ekonomi susah. Tahun ini banyak orang bilang juga susah. Bukan cuma Indonesia. Indonesia ini masih bersyukur.
Orangnya suka masih belanja. Coba di luar negeri. Tiongkok yang begitu perkasa, mereka lagi terkapar saudara-saudara sekarang. Ekonomi yang dulu bisa sampai 11-12, sekarang cuma 5 dan 6, nggak beda jauh sama kita. Tapi mereka anjloknya udah separuh. Kita masih turunnya dikit-dikit. Mereka udah anjlok. Setiap hari perusahaan yang bangkrut itu banyak. Orang-orang yang diberhentiin pekerjaan itu banyak. Di sana tuh bos kalau mau berhentiin karyawan, ada yang melakukan hal yang parah. Besoknya pokoknya tahu-tahu pabrik digembok. Karyawan udah nggak bisa kerja lagi. Boro-boro mikirin nuntut mana uang pesangon, bosnya udah hilang. Di Tiongkok begitu. Mereka lebih baik kabur daripada bayar pesangon. Banyak kejadian seperti itu. Nah, saudara bicara apapun juga berarti tidak ada yang tidak termasuk. Ini bicara semua hal di dalam kehidupan. Saya teringat kepada seseorang yang cacat. Saudara pernah lihat filmnya mungkin, nggak ada tangan, nggak ada kaki. Orang seperti itu kira-kira bisa punya pasangan hidup nggak? Ini seorang cowok, nggak ada tangan, nggak ada kaki, orang cacat. Mamanya pernah mau bunuh dia, mati aja lu. Tapi anak itu akhirnya tumbuh besar. Saudara tahu, akhirnya dia bisa punya pasangan hidup. Istrinya cantik luar biasa. Orang ini namanya Nick Vujicic. Sekarang menjadi pembicara terkenal, bukan cuma pengkhotbah. Dia bukan lulusan teologi, tapi karena dia punya iman yang besar, dia anak Tuhan, dia berhasil mengatasi masalah cacatnya, dan dia punya seorang istri yang cantik. Saya nggak tahu dia udah punya anak atau belum sekarang. Tapi yang jelas, dunia bisa melihat orang seperti itu begitu optimis karena ada iman yang besar, mengalahkan kekhawatiran tentang cacatnya. Dia berhasil. Kalau dia bicara, sekali bicara bayarannya 100 juta, 500 juta sekali bicara. Dia salah seorang pembicara dengan honor terbesar di dunia saat ini. Begitu saudara-saudara. Siapa bilang orang cacat kaki tangan tidak punya itu masa depannya suram? No, tidak ada. Coba sekarang kita lihat di dalam kitab Matius 6 ayat 25 ya. Matius 6, bunyi firman Tuhan begini. Karena itu aku berkata kepadamu, sama nih bunyinya, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini yang bicara siapa? Tuhan Yesus. Di atasnya Tuhan itu baru bicara tentang harta. Lalu kemudian Tuhan bicara tentang makanan dan pakaian. Tuhan itu seolah-olah ingin menegaskan kepada kita, nggak usah khawatir tentang apapun juga. Sama seperti yang Paulus tadi sebutkan, tentang apapun juga. Saudara-saudara, hidup kata Tuhan jauh lebih penting. Hidup itu bicara tentang keselamatan nih. Hidup bersama Yesus itu jauh lebih penting. Harta terbaik, harta terindah harus ada dalam hidup kita. Yang lain itu cuma masalah kecil. Khawatir tidak akan memberi tambahan apapun juga. Ayat 27 coba kita lihat. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dengan kata lain, kekhawatiran tidak akan memberi keuntungan apapun. Bahkan tadi kalau kita lihat, merugikan kita. Jadi kalau demikian, kita harus percaya dan melakukan ini. Jangan lagi khawatir. Gitu. Ada amin? Coba tengok sebelahnya. Bilang sama dia, jangan khawatir lagi. Sungguh-sungguh lah bilangnya. Ayolah, boleh bilang juga, kamu juga ya, jangan khawatir lagi ya. Pekerjaan, rumah tangga, karir, toko, udahlah nggak usah khawatir lagi gitu. Yang kedua, kita kembali ke ayat tadi, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Tetapi nyatakanlah dalam doa dan permohonan. Ayat ini mengingatkan kita, kalau kita punya sesuatu yang ada di hati, mungkin sebagai manusia kita nih nggak bisa lepas
dari yang namanya tadi, aduh muncul nih, aduh nanti kalau ini gimana ya. Tuhan bilang, ada satu hal yang kita perlu lakukan. Nyatakan, naikkan, sampaikan dalam doa dan permohonan. Ayat ini ada kata ditulis di sana, tetapi itu menegaskan saudara-saudara. Dia tidak taruh koma, tapi ayat ini menaruh kata tetapi. Berarti ini ada sesuatu yang perlu kita camkan baik-baik, bahwa ada penegasan di balik kalimat yang Tuhan nyatakan di sana. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan lagi khawatir, tetapi kata Tuhan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal permohonanmu itu dalam doa. Coba kembali ke tayangannya tadi. Nyatakan dalam doa semuanya tadi. Saudara, orang Kristen sudah sering mendengar kata tentang doa dan permohonan. Tapi berapa sering kita gagal melakukan doa dan menaikkan permohonan kita? Karena apa? Kekhawatiran tadi. Saking khawatirnya kita lupa lagi berdoa. Saking khawatirnya kita udah lupain Tuhan. Aduh, kalau orang Kristen melupakan Tuhan, ini bencana besar. Sebab apa? Ya Tuhan itu kan sumber pertolongan kita. Masa kita lupain Dia? Tuhan bilang, nyatakan dalam doa dan permohonan. Permohonan itu apa sih? Permintaan kepada Tuhan itu sambil merendahkan diri. Orang yang memohon itu minta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan sambil merendahkan diri. Dan firman Tuhan juga katakan, ini halnya baik saudara-saudara buat kita. Segala hal permohonanmu, keinginanmu, kata Tuhan. Berarti kita boleh naikkan semua apa yang ada di hati kita. Termasuk kekhawatiran kita. Kita naikkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan di hatimu? Kalau engkau belum bisa menghilangkan, bahwa di dalam doa dan naikkan kepada Tuhan sebagai permohonan yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, tahun lalu banyak orang bilang itu menjadi tahun yang sangat berat. Buat saya juga demikian. Bukan berarti seorang pendeta tidak menghadapi masalah berat. Pendeta masalahnya lebih besar. Karena dia menjadi pemimpin di gereja, maka iblis akan serang dia supaya dia rontok. Kalau pendetanya rontok, jemaatnya pasti ikut-ikutan. Tapi kalau pendetanya kuat, jemaat diserang, masih ada satu orang yang bisa mendampingi jemaat. Jarang jemaat mendampingi pendeta kan? Tapi pendeta itu yang paling diserang oleh iblis supaya dihancurkan. Tahun lalu kami menghadapi masalah yang sangat berat. Berat, sangat berat. Saya punya pekerjaan dihantam, pelayanan menghadapi masalah. Gimana ini? Kita puasa setiap hari, 1 hari seminggu kita puasa. Pertolongan turun? Belum. Nggak gampang saudara-saudara. Pertolongan nggak turun. Anak sekolah di luar, kita harus bayar. Dolar naik. Wah, pergumulan sangat berat. Dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Tapi dari atas ada tangan yang memegang. Ada amin. Kuat, tetap kuat. Kekhawatiran melanda. Kita mohon sama Tuhan. God help us. Tuhan beri pertolongan buat kita. Pertolongan gak datang-datang. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Naikkan permohonan kepada Tuhan. Tahun 2015 bisa lewat tuh. Berjalan terus tuh. Sampai hari ini Tuhan tetap tegakkan. Mungkin ada yang di antara saudara juga demikian. Tahun lalu sangat berat, tapi lewat juga ya. Ada amin. Usaha lagi susah, tapi lewat juga. Jalan terus. Ada orang yang berkata, aduh Pak Kiki, saya bayar gaji karyawan aja nggak mampu. Tapi lewat juga dia. Berhasil juga. Dan dia bersyukur, aduh bisa lewat juga ya. Tuhan menopang dengan kokoh. Nggak gampang saudara-saudara. Memang hidup banyak masalah. Memang menekan supaya kita ini jadi khawatir. Tapi ingat, Tuhan bilang, nyatakanlah dalam doa dan permohonan. Ada amin? Bawa itu kepada Tuhan. Segala hal keinginanmu,
Apa yang membuatmu bisa khawatir? Bawa kepada Tuhan. Coba kita perhatikan ya, Yakobus 4. Mari kita buka kitab Yakobus. Yakobus 4 ayat 2 sampai 3. Saya mau mengingatkan saudara-saudara, ketika kita menaikkan segala keinginan kita kepada Tuhan, ingat ayat ini, bahwa kita boleh naikkan semua keinginan kita, tapi jangan lupa, ya, coba kita baca ya, Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Kamu mengingini sesuatu, sama-sama yuk, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tuhan bilang, naikkan semua permohonanmu, segala keinginanmu dalam doa dan permohonan, tapi ingat, keinginan yang mana? Tuhan bilang, kamu mengingini sesuatu, kamu tidak memperolehnya. Ada beberapa hal tuh, hatimu harus beres. Lalu yang kedua, kamu tidak berdoa. Yang ketiga, kamu salah berdoa. Dan yang keempat, kamu ingin memuaskan hawa nafsu. Nah, hati-hati tuh, saudara-saudara. Jangan sampai 4 hal ini menguasai kita dan menyampaikan keinginan untuk ini. Salah di hadapan Tuhan, nggak dapet. Oke, yang berikutnya ayat tadi Filipi 4 ayat 6, boleh diklik berikutnya. Tapi sebelum sampai yang berikutnya, saudara-saudara, saya mau kasih contoh ya. Ada orang khawatir tentang kekayaan dan harta. Saya tulis di sana ada seorang yang namanya Adolf Henke. Dia seorang kaya raya di Jerman. Suatu hari orang menjumpai dia bunuh diri, tabrakan dirinya. Dia tabrakin di dirinya nih, bukan naik mobil. Dengan apa? Dengan kereta api. Boom, menang mana? Ya, hancurlah badannya. Orang kaya raya loh. Uangnya bertriliun-triliun. Tapi kenapa dia hancurkan dirinya seperti itu? Karena ada sesuatu yang menghantui dia. Dia kaya raya. Tapi saya bukan bilang, saudara jangan takut jadi kaya. Kaya boleh, tapi jangan sampai kekayaan menguasai dirimu. Ada amin? Persembahkan buat Tuhan juga. Beda ya dengan si itu, dengan siapa namanya? Mark Zuckerberg. Saya sudah bilang kan, 95% sahamnya dipersembahkan untuk pelayanan sosial. Itu keputusannya bulan November tahun lalu. Dia berikan itu ketika dia mendapatkan seorang anak dari istrinya. Dia persembahkan itu. Dia tulis buat anaknya, "Nak, aku dapat engkau, aku hari ini bikin statement. 95% saham Facebook akan kujual, kupersembahkan atas namamu, atas nama papa mama, buat orang miskin, buat membantu orang-orang susah." Nilainya berapa saudara-saudara? Nilainya 45 miliar dolar. 600 triliun disumbangkan. Orang yang seperti itu bahagia di dalam hatinya. Kenapa? Tidak dikuasai oleh harta. Beda dengan Adolf Merkel ya. Lalu ada lagi saudara-saudara. Saudara mungkin kenal yang namanya Michael Jackson. Itu orang terkenal di seluruh dunia itu. Orang hebat itu. Kreativitasnya luar biasa. Tarian apa itu namanya, dia yang ciptakan tuh, yang seperti orang itu. Nah, itu tarian dia ciptakan tuh. Kreativitasnya luar biasa, terkenal di seluruh dunia. Dia punya rumah, luasnya bukan cuma puluhan hektar, ratusan hektar rumahnya. Tapi suatu hari dia bunuh diri. Entah dia bunuh diri, entah sesuatu yang terjadi kita nggak tahu. Tapi dokternya memberi dia dosis yang berlebihan. Dan dia mati. Saudara kenal Marilyn Monroe? Siapa yang gak kenal nih? Ini aktris tercantik di Amerika tahun 60-an, 70-an. Dengan gambarnya yang bagus tuh. Wah, itu luar biasa ya.
membuat banyak pria di dunia itu terpikat untuk memandang dia. Tapi suatu hari dia meninggal, bunuh diri, overdosis. Cantik, terkenal, kaya. Apa yang kurang? Gagal. Kenapa bisa demikian? Nobody knows. Tapi ada sesuatu di hatinya. Pierre Costa, dokter terkenal di Prancis, dokter terkenal, ahli kesehatan. Tapi ketika wawancari televisi berlangsung, rupanya dia masuk ke situ, dia bawa pistol. Kayak teroris kemarin tuh, bawa pistol. Lagi diwawancara, dia tembak jantungnya. Orang kaget setengah mati, saudara. Dokter terkenal. Bruce Lee, bintang film. Dulu kalau ada film silat bintang Bruce Lee, masih kecil nih saudara, saya nonton. Belajar silat, wah, nonton. Tapi juga meninggal, bunuh diri. Banyak orang-orang hebat yang kita kenal, tapi mereka gagal. Kenapa bisa demikian? Something wrong in their heart. Ada sesuatu yang salah di hatinya. Dan salah itu karena apa? Dikuasai nafsu. Berikutnya, saudara-saudara, ketika kita berdoa dan menaikkan permohonan kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita, sampaikan dengan ucapan syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Kenapa kita mesti berdoa? Naikkan permohonan itu dan mengucap syukur. Kan doanya belum dijawab. Kenapa kita harus mengucap syukur? Begini, saudara-saudara, ada 3 hal yang saya sebutkan di sana. Ketika kita mengucap syukur, kita memuji dan berterima kasih kepada Allah telah mendengar dan memberi yang terbaik. Mengucap syukur itu berterima kasih atas pemberian Tuhan. Padahal kita lagi memohon nih. Dengan kata lain, mengucap syukur itu menyerahkan permohonan pada kehendak Allah, dia pasti memberi yang terbaik. Atau singkatnya, kita mengimani Allah pasti mendengar dan menjawab. Itu ucapan syukur. Saudara, kalau kita nih memberi sesuatu kepada seseorang, biasanya orang bilang apa? Terima kasih. Artinya apa? Terima kasih. Orang memberi sesuatu. Nah, ketika kita mengucap syukur, kita juga berterima kasih sama Tuhan. Artinya apa? Kita sudah menerima. Barangnya belum diterima, tapi kita sudah bilang, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur atas pertolonganmu. Artinya engkau terima pertolongan Tuhan. Sudah terima walaupun barangnya belum dapat. Dengan kata lain, mengucap syukur itu engkau percaya Tuhan menolong. Menyerahkan permohonan pada kehendak Allah, dia memberi yang terbaik. Mengimani pemberiannya, merendahkan diri di hadapan Allah. Jawaban doa pasti Allah berikan. Walaupun itu berbeda dari apa yang kita minta, tetapi Allah selalu memberi yang terbaik. Ada amin? Saudara gak percaya? Kadang-kadang nih kita minta, Tuhan, aku sedang berharap tentang sesuatu nih, misalkan A. Tapi Tuhan memberi kita B. Dan kita berkata, Tuhan aku mau yang A. Tuhan diam dan Tuhan tetap memberi yang B. Kadang-kadang kita menolak dan kita berkata, aku kecewa sama Tuhan. Padahal itu yang terbaik buat kita. Berapa banyak orang Kristen nih yang menganggap Tuhan menolak memberikan jawaban doa buat hidupnya. Termasuk saya dulu. Tetapi belakangan kita akan mengerti, oh Tuhan itu yang terbaik yang Tuhan beri buat saya. Begitu. Banyak kejadian membuktikan hal seperti itu. Jawaban doa untuk setiap doa yang sungguh-sungguh dinaikkan dengan ucapan syukur dan permohonan kepada Allah, Allah pasti beri. Tapi jawabannya belum tentu sama dengan yang kita mohon. Bisa aja berbeda. Namun walaupun berbeda, itu yang terbaik. Ada amin? Yang terakhir, Matius 6, kita kembali, saudara. Kenapa kita mesti berdoa? Kenapa kita mesti memohon? Hal yang keempat kita perlu tahu. Itu artinya kita mencari Allah.
mencari sang penolong. Coba kita lihat dulu ya, Matius 6 ayat 30. Atau kita baca deh, kita ulang dari ayat 25 sampai ayat 33, baru nanti saya bahas ya. Baca bergantian, saya mulai. Hal kekhawatiran. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 28. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32. Sama-sama, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, kalau saudara jeli, saudara perhatikan firman Tuhan di dalam perikop ini, kata jangan khawatir itu minimal 3 kali diulang. Itu artinya ini penegasan, ini sesuatu yang sangat penting. Dan saudara boleh kembali ke tayangan tadi. Saudara perlu tahu, kalau kita diingatkan seperti ini, itu artinya memang kita nggak usah lagi khawatir tentang apapun juga, dan kita mencari Allah, karena Allah siap mendandani kita semua. Tadi kita membaca di dalam ayat 30, saya suka ayat ini, saya ulang ya. Jadi jika demikian, ini artinya kesimpulan nih, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kita ini, kata Tuhan, lebih berharga dari ciptaan Allah yang lain, lebih berharga dari burung, lebih berharga dari bunga. Ciptaan yang lain itu didandani Tuhan. Burung tidak menabur, tidak menuai, tapi dikasih makan oleh Allah. Kenapa kita sering khawatir? Kenapa kita sering meragukan? Oleh sebab itu mulai hari ini cari Allah dengan sungguh-sungguh. Ada amin? Dan pahami 4 hal berikut. Waktu kita ini, kenapa kita ini harus cari Allah? Lihat baik-baik apa yang ayat tadi tekankan. Boleh diklik lagi terakhir. Klik. Nah, ayat itu menegaskan jangan khawatir berkali-kali. Tetapi ayat itu bilang juga, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksudnya apa? Cari Tuhan dan percaya Allah, Dia pasti menolong dan memberi yang terbaik. Kita cari Tuhan. Jangan lagi pakai ini, jangan lagi pakai ini, dengar dari orang lain, jangan lagi pakai yang lain, tapi kita cari Tuhan. Percaya satu-satunya kepada penolong kita, Allah itu. Jangan lagi yang lain. Ini yang pertama. Kenapa kita harus cari Allah? Karena Dia penolong kita yang sungguh-sungguh. Yang kedua, kenapa kita harus cari Allah? Karena Bapa tahu apa yang kita butuh. Tadi ayat yang ke-32. Semua itu, semuanya dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Bapa tahu keperluan kita.
dan dia mengasihi kita. Artinya apa? Dia tidak akan tinggal diam. Ada amin. Toko sepi, Bapak tahu. Kita tinggal memohon, Tuhan, tokoku sepi, kirimkan pelanggan. Aku percaya. Gitu. Pacar belum punya, umur sudah 40, Tuhan, pacar belum punya. Ampuni aku Tuhan. Mungkin dulu aku pilih-pilih, macam-macam. Sekarang aku nggak pilih-pilih, Engkau yang pilih buat aku. Ada amin. Pacar Tuhan kirim. Saudara, saya baru ketemu dengan seorang pria, umurnya udah hampir 50, perjaka, belum nikah. Belum lama ini dia menikah, istrinya 27 tahun. Saya geleng-geleng kepala, kok masih laku ya? Umurnya beda jauh, satu generasi. Kok mau ya anak gadis itu dengan cowok umur hampir 50 tahun? Laku juga dia. Doanya kuat saudara-saudara, dan Tuhan dengar. Dia kasih yang lebih baik. Memang dulu dia pilih-pilih, dia salah, dia minta ampun sama Tuhan. Sekarang aku gak pilih lagi. Ketika dia lihat, aduh ini seorang menarik sekali, tapi umurnya jauh sekali. Tuhan bilang, paranin, bilang I love you. Mau gak kamu jadi pacar saya dan nanti jadi istri saya? Mau. Luar biasa saudara-saudara. Siapa bilang gak mungkin? Bapak tahu yang kita butuh. Yang ketiga, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekali lagi diingatkan, maksudnya ini adalah cari Allah dan pegang janjinya dong. Kita cari Tuhan, kita dapat janji, kita pegang janjinya. Imani apa yang Allah nyatakan di situ. Memohon kasih dan kemurahannya. Mengucap syukur kepada Dia. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bicara kerajaan Allah, bicara cari Allah. Bicara kebenaran, bicara janji Allah. Dan yang terakhir, Allah tidak akan membiarkan beban berlebih menerpamu. Jadi jangan khawatir lagi. Allah tidak akan pernah membiarkan engkau menanggung beban yang membuat engkau overdosis. No. Pasti engkau akan sanggup. Kalaupun engkau tidak sanggup, Dia akan memberikan engkau jalan keluar. Ada amin. Roma 8 ayat 28. Itu janji Allah. Dia akan memberikan engkau jalan keluar. Jadi apalagi? Semuanya Tuhan sudah kasih. Kenapa kita harus khawatir lagi? Mulai hari ini buang jauh-jauh. Dan ini adalah kekuatan yang Allah beri lewat firman-Nya supaya kita keluar dari kekhawatiran. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu terakhir tadi, Aku Percaya. Kita nyanyi lagu ini, refnya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Tadi lagunya lain kan? Kita nyanyi lagu ini aja. Sekalipun aku dalam lembah gelap. Haleluya. Sekalipun
sekalipun. Dalam lembah gelap, berkatamu juga sudah dengar firman, jangan khawatir, percaya Allah yang tahu semua kebutuhan kita. Hari ini saya tahu di antara saudara yang punya banyak masalah, Tuhan lebih tahu masalah saudara-saudara. Saya mau ajak saudara nyanyi refuge ini sekali lagi. Tangan kanan kau angkat kepada Dia sebagai tanda kau mengimani, tangan kiri kau taruh di dada sebagai permohonan kepada Tuhan. Nyanyi dengan sungguh-sungguh dari hati, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Mari kita angkat pujian ini. Risaukan saat ini. Tuhan Yesus, sekarang mereka membawa semua pergumulan mereka kepadamu. Tuhan, kuatkan mereka. Biar kau tulis firman-Mu di hati mereka, dan mereka pegang erat-erat firman-Mu, sehingga mereka berjalan di dalam kekuatan-Mu. Mulai hari ini, Tuhan, angkat segala kekhawatiran mereka. Ubah sikap hati mereka mulai hari ini menjadi sikap hati yang beriman kepadamu saja ya Tuhan. Jangan lagi kekhawatiran menguasai mereka. Kalaupun mereka saat ini dalam lembah kekelaman, kalaupun mereka saat ini menghadapi pergumulan yang berat, kalaupun mereka mendengar berita-berita yang tidak baik, tetapi Tuhan menopang mereka. Kami pegang firman-Mu, kami pegang janji-Mu, dan digenapi dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Nyanyi sekali lagi.
bersama firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya percaya kita semua sudah dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Jadi pastikan minggu-minggu ini apapun yang terjadi dengan kita tidak takut, karena Allah selalu pelihara hidup kita semua. Ya. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kiki Rusmin Sadak yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita berdoa biar kiranya beliau dipakai Tuhan lebih luar biasa dalam pengembalaan, dalam pekerjaan, membawa dampak yang luar biasa. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua kepada Tuhan. Persembahan kedua ini akan diperuntukkan untuk pelayanan, untuk sarana ya. Kita memberi dengan sukacita, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara. Baik, Petamburan News silakan. Shalom, Petamburan News edisi Minggu 17 Januari 2016 kembali hadir bersama saya Rini Stianingsih membawa serangkaian berita untuk sepekan. Harapan kami, seluruh jemaat diberkati melalui firman Tuhan pada hari ini. Mengajak seluruh jemaat bersama berdoa dan menaikkan pujian dalam ibadah doa pada hari Selasa 19 Januari pukul 18 dengan renungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Sugiono STH. Ibadah rayon di bulan Januari untuk waktu dan tempat dapat dilihat pada warta gereja bagi seluruh jemaat yang rindu menerima berkat firman Tuhan serta berdomisili di sekitar dapat menghadiri. Menjadi wanita yang diberkati dan menjadi berkat bagi keluarga dan lingkungan dengan ibadah WBI pada hari Jumat 22 Januari pukul 10 dengan firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Jomima Patisya STH. Membawa sukacita bersama pada akhir minggu dalam doa fajar pada hari Sabtu 23 Januari pukul 5 sampai 6 bertempat di upper room lantai 5. Setitik darah Anda berarti menolong sesama.
DMDI bersama PMI mengadakan aksi donor darah di GBI Petamburan yang akan dimulai pada pukul 9 pagi, hari Sabtu 23 Januari 2016. Akan diberkati dan diteguhkan dalam pernikahan kudus pada hari Sabtu 23 Januari pukul 9, yakni Saudara Lukas Agus Sutomo dan Saudari Kristianingsih. Bersama kita berdoa bagi persiapan serta berkat sukacita berlimpah bagi kedua pasangan ini. Ibadah Youth Era Generation membawa berkat serta sukacita bagi seluruh anak muda dengan firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Handi Kusuma pada hari Minggu 24 Januari pukul 10.30. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga Matthew Chandra dalam usia 40 hari pada hari Senin 11 Januari. Jenazah telah dimakamkan di TPU Petamburan pada hari Selasa 12 Januari. Doa kami penghiburan serta kekuatan menyertai keluarga yang berduka. Mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi saudara yang merayakannya sepanjang minggu ini. Doa dan harapan kami berkat kesehatan, sukacita terus mengalir bagi Anda dan keluarga. Tibalah di penghujung berita minggu ini. Bagi saudara yang ingin menyaksikan kembali khotbah pada hari ini dapat dilihat di YouTube dengan kata kunci Khotbah GBI Petamburan. Serta untuk kelengkapan informasi dapat dilihat pada warta jemaat yang telah dibagikan. Serta terdapat renungan yang dapat menjadi berkat sepanjang minggu ini yang dapat diakses di www.gbi-petamburan.com. Sampai berjumpa di edisi berikutnya. Selamat berhari Minggu, tetap antusias dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sugiono. Kita angkat tangan kita dua-dua kepada Tuhan. Haleluya. Bless the Lord, my soul. Mercy is hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Sebab oleh karena kasih anugerah dan kemurahan-Mu ya Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan setiap kami Bapa, untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus bergantung kepada Allah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Kiki ya Tuhan, baik dalam pelayanan pengembalaan ya Tuhan, dalam keluarga maupun di dalam pekerjaan ya Tuhan. Biarlah Allah terus campur tangan melindungi, menjaga Tuhan, dan memberikan keberhasilan apapun yang dikerjakannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu juga teringat ya Tuhan atas rekan pelayanan kami Pendeta Ulper yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ya Tuhan. Biar kiranya belas kasih kemurahan Allah untuk memulihkan kesehatannya Tuhan, memberikan kekuatan yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Biar kiranya kesehatan dipulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala senior kami Ibu Oli Mesak, serta Pak Yosi sebagai gembala kami beserta Ibu Laura, beserta tim gembala ya Tuhan. Biar kiranya hikmat pewahyuan kekuatan dari Allah, perlindungan dan pertolongan dari Bapa di surga senantiasa membawa hamba-hamba-Mu Tuhan ada di dalam naungan-Mu ya Tuhan.
Kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan menolong bangsa kami, menjaga dan menghalau Tuhan dari segala ancaman teroris ya Tuhan. Dalam rangka menghadapi ya Tuhan, kami mempersiapkan ya Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan mampu bersaing ya Bapa. Boleh memperlengkapi diri ya Tuhan untuk bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain ya Tuhan. Kami berdoa untuk kota kami ya Tuhan, Jakarta ya Bapa. Biarlah Jakarta dipenuhi dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan, bukan dipenuhi dengan rasa ketakutan ya Tuhan. Kami percaya Bapa perlindungan yang sempurna Allah sertakan bagi kota kami, juga bagi gubernur kami ya Tuhan. Biar kiranya Engkau pakai dengan cara-Mu yang heran ya Tuhan, untuk membawa Jakarta aman dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga untuk persekutuan pagi hari ini. Dan kalau sebentar seluruh sidang jemaat-Mu akan kembali pulang ke rumah tangga mereka masing-masing. Biar kiranya penyertaan Allah boleh sempurna atas mereka. Karena itu saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah segala berkat yang datang dari Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub yang membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Sebab cinta kasih yang dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera melalui persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita pagi hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bagi Dia segala usia, akan Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan memberkati dan saudara-saudara jangan lupa mampir di bawah. Kantin kita dilayani oleh dewasa muda. Ada bakpao, bacan dan kawan-kawan saudara.